1, Nyolong 2, dari awal Jun. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis permasalahan sistem informasi toko bangunan yang beranggotakan dari saya, Zahra Rizda Pratika, Yan Ahmad, Giska Audi Irawan, Jihan Salsabilah, dan Nurudin. Lanjut ke latar belakang. Toko bangunan memiliki banyak data seperti barang, supplier, gudang, cabang, dan transaksi. Pengelolaan manual berisiko salah cetak dan tidak efisien. Dibutuhkan sistem integrasi berbasis database. Permasalahan dari analisis ini adalah 1. Data barang dan stok sulit dikontrol. 2. Transaksi rawan kesalahan perhitungan. 3. Data antara bagian tidak saling terhubung. 4. Lapor penjualan terlambat dan kurang akurat. Lanjut, tujuan sistem boleh dibacakan oleh Giska Dirawan. Oke, boleh lanjut tujuan sistem. Ya, di sini ada 3 tujuan sistem, yaitu mengelola data toko secara terstruktur, kemudian menghubungkan data barang supplier, gudang, dan transaksi, dan yang ketiga mempermudah pencatatan dan pelaporan. Boleh lanjut kebutuhan fungsional. Ya lanjut, ini kebutuhan fungsional. Oke. Untuk kebutuhan fungsional sendiri ada 4, yaitu mengelola data toko, cabang, dan gudang, mengelola data supplier dan pelanggan, lalu mengelola data barang dan kategori barang, dan yang terakhir pencatatan transaksi dan detail transaksi. Lalu ada kebutuhan fungsional, non fungsional, sorry. Kebutuhan non fungsional yaitu proses cepat dan akurat, kemudian data aman dan konsisten, mudah digunakan, serta mudah dikembangkan. Untuk aktor dalam sistem bisa dilanjutkan dengan Jihan. Oke, sebaiknya di sini ada 4 aktor dalam sistem, yaitu yang pertama ada admin, yang kedua ada kasir, yang ketiga ada pemilik usaha, yang keempat ada staf gudang, dan selanjutnya ada skenario pengguna menghubungkan hasil analisis ke tindakan nyata. Yang pertama yaitu ada sistem menghitung total otomatis lalu pemilik memeriksa laporan. Yang kedua, admin input data master. Yang ketiga, barang disimpan di gudang. Dan keempat, kasir mencatat transaksi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yan Ahmad. Selanjutnya kesimpulan. Sistem informasi toko bangunan dirancang untuk mengatasi permasalahan pengelolaan data yang masih belum terintegrasi, seperti data barang, supplier, gudang, cabang, pelanggan, dan transaksi penjualan. Melalui perancangan IRD dan struktur tabel relasional, sistem mampu menghubungkan setiap data secara terstruktur dan konsisten. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan transaksi menjadi lebih akurat. Pengelolaan stok lebih terkontrol, serta pembuatan laporan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, sistem juga membantu manajemen dalam memantau aktivitas operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang valid. Selanjutnya, di sini kita punya diagram. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD konseptual dari sistem toko bangunan. ERD konseptual digunakan untuk menggambarkan kebutuhan data dan hubungan antar entitas tanpa melihat detail teknis database. Pada sistem ini, terdapat beberapa entitas utama, yaitu toko bangunan, cabang, gudang, supplier, kategori barang, pelanggan, dan transaksi. Setiap entitas memiliki atribut yang mempresentasikan data penting. Sebagai contoh, entitas barang memiliki atribut kode barang, nama barang, dan satuan. Hubungan antar entitas digambarkan menggunakan relasi dengan kardinalitas one to many dan many to many.
Sebagai contoh, satu kategori barang dapat memiliki banyak barang, tetapi satu barang hanya berada pada satu kategori. Oleh karena itu, relasinya itu adalah one to many. Untuk proses penjualan, satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Selain itu, satu transaksi dapat mencakup banyak barang dan satu barang dapat muncul banyak di transaksi. Hubungan ini merupakan many to many, sehingga diperlukan entitas detail transaksi sebagai penghubung. Oke, masuk ke slide selanjutnya, IRD tabel. Setelah IRD konseptual dibuat, tahap selanjutnya adalah perancangan IRD table atau logical design. Pada tahap ini, setiap entitas diubah menjadi table dalam database, dan setiap table memiliki primary key sebagai identitas unik. Sebagai contoh, tabel barang memiliki primary key kode barang, tabel pelanggan memiliki primary key ID pelanggan, dan tabel transaksi memiliki primary key ID transaksi. Relasi antar label diimplementasikan menggunakan foreign key. Foreign key ini berfungsi untuk menjaga keterkaitan data antar tabel. Contohnya, pada tabel barang terdapat foreign key kode kategori yang mengacu ke tabel kategori barang serta kode supplier yang mengacu ke tabel supplier. Pada tabel transaksi, foreign key ID pelanggan digunakan untuk menghubungkan transaksi dengan pelanggan. Sedangkan tabel detail transaksi memiliki foreign key ID transaksi dan kode barang yang berfungsi untuk mengimplementasikan relasi many to many antara transaksi dan barang. Dengan adanya primary key dan foreign key ini, integritas data dapat terjaga dan data yang tersimpan menjadi konsisten. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nurudin. Nurudin, boleh dilanjut? Tiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan MyKLD toko bangunan. Nah, di sini kan ada database, 8 database yang terdiri dari barang, cabang, detail transaksi, gudang, kategori barang, pelanggan, stok gudang, supplier, toko bangunan, dan transaksi. Nah, saya akan menjelaskan dari foto pertama yang menampilkan pada desk transaksi. Yang kedua ada select barang, lalu ada select cabang, select kategori barang, dan beberapa tabel yang masih kosong. Di sini saya akan menjelaskan dari tabel transaksinya terlebih dahulu. Yang pertama, tabel transaksi berfungsi menyimpan data utama penjualan, memiliki ID transaksi sebagai primary key, ID pelanggan, tanggal transaksi, dan total harga. Nah, di sini ID transaksi itu udah auto increment, yaitu relasi ke pelanggan. Lalu yang kedua ada tabel barang. Tabel barang ini menyimpan data produk yang dijual seperti nama barang, kategori supplier, dan harga. Lalu ada tabel cabang. Tabel cabang ini menyimpan data cabang toko yang terhubung dengan tabel toko bangunan. Nah, di sini yang terakhir ada tabel kosong. Beberapa tabel seperti detail transaksi dan pelanggan masih kosong karena belum ada transaksi yang terjadi. Selanjutnya di foto kedua yang struktur master data, di situ ada desk kategori barang. Terus ada desk pelanggan, desk supplier, dan desk toko bangunan. Saya akan menjelaskan yang pertama yang kategori barang. Tabel kategori barang ini berfungsi mengelompokkan barang berdasarkan jenisnya. Lalu yang kedua ada pelanggan. Tabel pelanggan yang menyimpan identitas pembeli seperti nama, nomor telepon, dan alamat. Yang ketiga ada supplier.
tabel supplier ini menyimpan data pemasok barang ke toko. Yang terakhir ada toko bangunan. Tabel toko bangunan berisi identitas utama toko seperti nama toko, alamat, dan NPWP. Selanjutnya ini di foto yang ketiga relasi antar tabel dan detail transaksi. Foto ketiga ini menampilkan des barang, des cabang, des detail transaksi. Yang pertama ada relasi barang. Relasi barang ini yaitu tabel barang yang memiliki relasi ke supplier dan kategori barang melalui forex key. Yang kedua ada detail transaksi. Dari detail transaksi ini digunakan untuk mencatat rincian barang yang dibeli dalam satu transaksi. Nah, selanjutnya di foto yang keempat ada data yang sudah diinput. Foto yang keempat ini menampilkan data supplier, data toko bangunan, dan tabel transaksi. Pada tahap ini, database sudah memiliki data master seperti supplier dan toko, namun tabel transaksi masih kosong karena belum dilakukan proses penjualan. Dan ini menunjukkan struktur database sudah siap dan tinggal digunakan untuk transaksi. Dan di sini ada kesimpulan singkat dari MySQL dari database toko bangunan, yaitu kesimpulannya database toko bangunan sudah terstruktur dengan baik, memiliki relasi antar tabel dan siap digunakan untuk proses transaksi penjualan secara terkomputerisasi. Dan di sini ada lagi untuk PK dan primary key dan foreign key-nya. Karena di sini terpisah ya. Jadi tabel transaksi dan detail transaksi sama tidak bisa disatukan, jadi ya harus dipisah. Mungkin itu saja dari penjelasan MySQL-nya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah selesai. Berikut penjelasan dari kami, kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.